Baik, kita mulai kuliah kita, analisis kebijakan global dan dampaknya terhadap berbagai aktor. Assalamualaikum. Seperti kita ketahui bahwa kalau kita menganalisis mengenai kebijakan global, maka ada beberapa aktor yang harus kita pertimbangkan di sini. Saya perlu sampaikan lagi bahwa analisis kebijakan global dan dampaknya terhadap berbagai aktor ini memang merupakan topik yang sangat luas karena melibatkan interaksi yang kompleks antara pemerintah nasional, organisasi internasional, sektor swasta, masyarakat sipil, hingga individu. Kemudian pengertian kebijakan global di sini adalah secara sederhana, kebijakan global adalah respons atau jawaban atau ungkapan bersama, kolektif terhadap tantangan global yang dirancang dan diterapkan melalui forum-forum multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Bank Dunia, atau Organisasi Kesehatan Dunia. Mari kita lihat apa saja aktor dalam sistem kebijakan global. Di sini kita lihat memang ada kelompok aktor. Yang satu negara berkembang seperti Indonesia atau Nigeria atau India, itu teman-teman. Kemudian dampak dari kebijakan globalnya terhadap mereka tadi adalah bisa mendapatkan bantuan teknis atau finansial, keuangan, tetapi juga bisa tertekan oleh standar tinggi yang sulit diterapkan. Sebagaimana kita pahami, juga bisa kita bayangkan bahwa dalam lingkup atau interaksi internasional terdapat beberapa standar-standar
termasuk finansial, yang sebetulnya standar tersebut adalah belum sesuai dengan kepentingan negara-negara berkembang. Makanya kadang-kadang negara berkembang itu merasakan adanya tekanan karena standar yang sangat tinggi yang sulit diterapkan. Kemudian kelompok aktor yang berikutnya adalah negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang. Mereka berdampak atau mendapatkan dampak, memiliki pengaruh besar dalam pembentukan kebijakan, tetapi harus memenuhi komitmen ya, seperti pendanaan iklim dan sebagainya. Yang berikutnya adalah mengenai organisasi internasional. Itu organisasi internasional adalah antara lain PBB, WHO, IMF, WTO, menjadi pelaksana pengawas implementasi kebijakan global. Ya. Jadi karena mereka yang punya dana dan punya kekuasaan, maka dia menjadi pengawas atau pelaksana implementasi. Yang berikutnya adalah sektor swasta, korporasi, multinasional, seperti Apple, Shell, Nestle. Jadi dampak yang mereka terima, yang mereka dapati adalah diatur oleh standar lingkungan, tenaga kerja, dan pajak global. Bisa diuntungkan atau dirugikan tapi ya. Jadi mereka tidak selalu beruntung, tapi juga sama saja dengan unit-unit atau kelompok-kelompok yang lain. Yang lainnya adalah masyarakat sipil dan juga LSM seperti Greenpeace, ya, Amnesty International dan sebagainya. Mereka mendapatkan platform untuk advokasi, namun bisa menghadapi tekanan politik. Ya. Mereka punya seakan-akan mereka itu punya jalur, ya. Tetapi juga bisa dikritik juga. Kemudian berikutnya adalah individu atau warga dunia. Jadi individu atau warga dunia ini tidak terkecuali kita ini adalah merupakan warga dunia di semua negara. Kita semua merasakan manfaat atau konsekuensi langsung. Misalnya akses vaksin, harga barang, atau perubahan iklim. Ini mengenai aktor dalam sistem kebijakan global. Nah, kemudian bagaimanakah proses terbentuknya kebijakan global? Ya. Jadi kebijakan global itu pasti ada prosesnya. Jadi prosesnya adalah ada beberapa, yaitu identifikasi masalah, negosiasi dan forum internasional, formulasi kebijakan, implementasi di tingkat nasional, dan evaluasi dan atau monitoring. Jadi kita kalau membahas mengenai proses analisis kebijakan global, itu ada proses-prosesnya, tahapan-tahapan seperti itu tersebut. Memang pada intinya kebijakan global itu lebih pada memberikan aturan, memberikan norma yang tidak bisa dipatuhi bersama oleh semua masyarakat global. Salah satu hal agar aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan global itu dipatuhi adalah dengan cara dia itu harus diimplementasikan di tingkat nasional. Ya. Jadi kalau ada kebijakan global, maka kemudian di tingkat nasional, katakanlah Indonesia, kita harus melakukan semacam ratifikasi bahwa kemudian kita patuh. Jadi harus ada declare bahwa kita patuh. Atau sebaliknya, aturan-aturan tersebut, kebijakan global tersebut kemudian di tingkat nasional diadopt, disesuaikan dan kita terima. Nah, itu baru akan efektif. Tapi selama itu tidak, maka
kebijakan global hanyalah semacam aturan deklarasi atau standar yang seambil lalu. Kita masih bahas dulu adalah mengenai dampak kebijakan global terhadap aktor yang berbeda. Jadi kalau untuk negara berkembang itu adalah bisa dikatakan positif karena akses ke dunia iklim, climate finance, transfer teknologi hijau, program pembangunan dari Bank Dunia atau IMF. Tetapi untuk negara berkembang itu dia juga ada dampak negatifnya karena dia akan mengalami beban regulasi yang berat tanpa kapasitas implementasi, ketergantungan pada donor, juga keragaman kepentingan dalam forum internasional. Sementara bagi negara maju memiliki dampak positif berupa meningkatnya citra global sebagai pemimpin moral. Ya, citra itu juga salah satu penting dalam globalisasi, dalam pergaulan internasional. Kemudian mengontrol agenda kebijakan global, ekspansi pasar melalui perdagangan bebas. Sementara dampak negatifnya yaitu tekanan domestik atas kenaikan biaya produksi, misalnya regulasi karbon. Demikian juga bagaimana dampaknya kebijakan global terhadap sektor swasta. Yang positif adalah bahwa pasar baru dari proyek-proyek berkelanjutan, reputasi korporat meningkat jika sesuai standar ESG, Environmental, Social, and Governance, dan dampak negatifnya biaya produksi lebih tinggi akibat regulasi ketat, kewajiban pelaporan dan transparansi. Kemudian bagi masyarakat sipil, dampak positif lebih banyak ruang untuk partisipasi dalam proses kebijakan, entah itu berupa forum internasional, kemudian koneksi dengan beberapa lembaga internasional dan sebagainya. Dampak positif lagi yang lain adalah kesadaran global tentang isu hak asasi manusia, lingkungan dan lain-lain. Ini masyarakat sipil ya. Kemudian dampak negatifnya represi oleh pemerintah yang menolak kritik dari LSM. Jadi biasanya LSM itu sangat berani menyuarakan kritik terhadap pemerintah, entah betul entah salah, tapi biasanya juga ada semacam jawaban atau reaksi dari pemerintah. Sumber daya terbatas untuk mengakses forum global. Sementara yang untuk ke individu, dampak positifnya akses layanan kesehatan global seperti misalnya vaksin, obat dan sebagainya. Kemudian juga perlindungan hak dasar melalui HAM internasional. Dan yang negatif dampaknya kenaikan harga barang karena regulasi karbon, kehilangan pekerjaan akibat perpindahan industri hijau. Baik, itu mengenai dampaknya terhadap beberapa aktor ya. Mengapa kebijakan global penting? Karena kebijakan global menyelesaikan masalah yang tidak bisa diatasi satu negara saja. Ya. Jadi kalau ada semacam masalah yang dihadapi di Indonesia, misalkan masalah masalah kelautan, bagaimana kita bisa menampung atau menangkap ikan. Nah, akhirnya kita harus punya partner negara-negara lain yang untuk menyuarakan dan memiliki kepahaman yang sama. Ini terjadi dalam situasi dalam hal atau dalam keadaan kita memperjuangkan United Nations Committee on Law of the Sea,
Komise Laut, hukum laut. Hukum laut itu adalah, jadi kalau aktor utama dalam pembentukan kebijakan global, pertama tentu saja adalah negara. Negara di sini sebagai aktor utama dalam forum internasional. Kemudian organisasi internasional seperti PBB, WTO, IMF, WHO. Juga organisasi non pemerintah LSM, misalnya Greenpeace, Amnesty International. Aktor berikutnya, ini menurut urutan dari utamanya ya. Aktor berikutnya adalah sektor swasta, perusahaan multinasional ikut serta dalam isu ESG, Environmental Social Governance, dan juga adalah yang terakhir individu dan masyarakat sipil melalui advokasi dan gerakan sosialnya. Jadi kemudian mengenai proses analisis kebijakan global. Jadi untuk menganalisis kebijakan global dan dampaknya dapat menggunakan pendekatan sistematis. Jadi satu, identifikasi masalah global. Langkah pertama dalam proses pembuatan kebijakan global adalah mengidentifikasi masalah yang bersifat transnasional antar negara, internasional, yaitu isu yang melampaui batas negara, tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Contohnya perubahan iklim. Kemudian penyusunan agenda dan negosiasi. Penyusunan agenda dan negosiasi adalah menempatkan sebagai agenda prioritas dalam forum internasional, lalu melakukan negosiasi antar aktor global untuk mencapai kesepakatan. Negara-negara bersidang misalnya di COP UNFCCC untuk menyusun kesepakatan iklim. Berikutnya, formulasi kebijakan adalah merumuskan isi kebijakan global dalam bentuk dokumen resmi tentunya, seperti perjanjian, deklarasi, atau rencana aksi, plan of action. Hasil akhir berupa dokumen hukum seperti Paris Agreement dengan target emisi, pendanaan iklim, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah implementasi penerjemahan kebijakan tersebut ke dalam tindakan nyata di tingkat nasional maupun lokal. Negara anggota menerjemahkan kebijakan global ke dalam hukum domestik. Dan terakhir, evaluasi dampak. Tahap akhir dalam proses analisis kebijakan global adalah mengevaluasi dari implementasi kebijakan, termasuk dampak yang terhadap berbagai aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, kemudian kalau kita lihat alur proses analisis kebijakan itu seperti ini di diagram ini. Tahapannya identifikasi masalah, deskripsi keterangannya, menentukan isu global yang penting dan mendesak. Ini mohon diperhatikan, ini cukup penting untuk diketahui mengenai analisa kebijakan global.
alur prosesnya. Kedua, penyusunan agenda dan negosiasi, membahas dan menyepakati solusi bersama di forum internasional. Kemudian formulasi kebijakan, membuat dokumen resmi yang menjadi acuan pelaksanaan, implementasi, menerjemahkan kebijakan global ke dalam tindakan di tingkat nasional, nah ini ya, atau lokal. Jadi pada tahap implementasi, negara-negara mengirimkan NDC, Nationally Determined Contributions. Kemudian pada tahapan evaluasi dampak, review periodik untuk menilai progres dan tantangan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kebijakan global merupakan solusi kolektif untuk masalah global. Ia lahir dari kolaborasi antar negara dan aktor internasional guna menciptakan dunia yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan. Dan sebagai informasi penting, warning, bahwa kebijakan global bukanlah proses yang linear berbanding lurus, tapi sering bolak-balik antar fase. Keterlibatan aktor non-negara seperti LSM, korporasi, dan ilmuwan semakin meningkat. Kemudian masalah enforcement, jadi enforcement ini salah tulisannya, penegakan. Masalah enforcement sering menjadi tantangan karena tidak ada otoritas global yang kuat, ya. Tidak ada otoritas yang berlaku untuk semua negara secara internasional. Baik, itu mengenai kebijakan global. Nah, kemudian mari kita lihat dampak kebijakan global terhadap aktor yang berbeda. Ini sudah saya bahas tadi mengenai aktor-aktor yang berbeda, dampaknya yang mereka rasakan baik positif atau negatif sudah dibahas ya. Ini juga studi kasus mengenai Paris Agreement. Tadi sudah dibahas bahwa perjanjian iklim global yang ditandatangani oleh lebih dari 190 negara, hampir seluruh negara di dunia, untuk membatasi kenaikan suhu dunia di bawah 2 derajat Celcius. Terkait aktor yang terkait, negara peserta termasuk Indonesia, Amerika Serikat, China, Eropa Union, Uni Eropa. Juga organisasi seperti UNFCCC, IPCC, sektor energi fosil dan energi terbarukan, renewable energy. Juga LSM lingkungan seperti WWF, World Wide Fund. Kemudian dampaknya bagi negara berkembang butuh investasi besar untuk transisi energi. Pemerintah harus buat kebijakan domestik sesuai NDC tadi, Nationally Determined Contribution. Juga perusahaan energi terdorong beralih ke energi terbarukan. Rakyat mulai sadar akan pentingnya gaya hidup ramah lingkungan.
Berikutnya metode analisis kebijakan global. Jadi ada beberapa metode yang digunakan dalam analisis kebijakan global. Mudah-mudahan saudara bisa mempertimbangkan. Ada beberapa metode-metode ini cukup menarik. Antara lain adalah stakeholder analysis, ada juga SWOT analysis, policy mapping, yang D cost benefit analysis, dan yang nomor 5 impact assessment. Ya, jadi kemudian mengenai SWOT analisis ya. Jadi yang pertama adalah stakeholder analysis. Jadi metode ini mengidentifikasi siapa saja aktor-aktor utama yang terlibat atau terpengaruh oleh suatu kebijakan, serta mengevaluasi kepentingan, pengaruh, dan sikap mereka terhadap kebijakan tersebut. Stakeholder analysis ini tujuannya adalah mengetahui siapa. Metode atau analisis berikutnya yang saudara-saudara juga sudah paham, yaitu analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Metode evaluasi yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan global. Itu definisinya ya. Kemudian SWOT ini tujuannya adalah mengidentifikasi potensi keberhasilan dan risiko dari suatu kebijakan, membantu merumuskan strategi untuk memaksimalkan peluang dan mengurangi ancaman. Kemudian mengenai langkah-langkahnya, strength atau kekuatan, faktor positif internal, contoh dukungan politik kuat. Tadi strength ya. Kemudian yang kedua weaknesses, kelemahan, faktor negatif internal, contoh kurangnya kapasitas nasional. Ketiga, SWOT opportunities, peluang, faktor positif eksternal, contoh pendanaan iklim global. Keempat, threats, ancaman, faktor negatif eksternal, contoh resistensi politik domestik. Jadi mahasiswa sekalian, yang SWOT itu yang paling penting adalah Anda harus melihat bahwa di beberapa item tadi, strength, weaknesses, opportunities, dan threat, ada yang namanya internal dan eksternal. Jadi jangan lupa strength dan weaknesses itu adalah faktor internal. Jangan terbalik-balik, memasukkan mengkategorikan weakness saja harusnya negatif, harusnya internal jadi eksternal. Dalam kebijakan pandemi global, ya misalnya nih, dalam kebijakan pandemi global, strength-nya adalah kerjasama internasional yang kuat. Weakness-nya ketidakmerataan distribusi vaksin. Opportunity, teknologi digital untuk pelacakan virus.
threat-nya, ancaman misinformasi dan resistensi vaksin. Jadi itu metode atau analisis SWOT. Sudah saya jelaskan, mudah-mudahan semakin paham mengenai metode tersebut. Dan analisis atau metode ketiga yaitu policy mapping, pemetaan kebijakan. Jadi pemetaan kebijakan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan memvisualisasikan hubungan antar kebijakan, aktor, institusi, dan regulasi yang relevan dalam konteks tertentu. Tujuan dari policy mapping ini memahami arah kebijakan secara keseluruhan, menemukan celah tumpang tindih atau inkonsistensi kebijakan, kemudian menyusun rekomendasi perbaikan kebijakan. Tujuan dari policy mapping. Bagaimana kemudian langkah-langkahnya? Langkah-langkah dari policy mapping: 1. Identifikasi kebijakan utama yang relevan, petakan hubungan antar kebijakan, aktor, dan institusi, analisis konsistensi, koherensi, dan sinergi. Jadi analisis konsistensi, koherensi, dan sinergi. Yang keempat, identifikasi area yang perlu diperkuat atau direvisi. Itu langkah-langkahnya ya. Kemudian kalau kita boleh mengambil contoh dalam Sustainable Development Goals (SDGs), policy mapping bisa memetakan bagaimana SDG 7 energi bersih berhubungan dengan SDG 13 aksi iklim, dan bagaimana itu diimplementasikan di tingkat nasional, misalnya dalam RUEN di Indonesia. Berikutnya adalah Strategic Environmental Assessment (SEA) untuk kebijakan makro. Yang berikutnya Human Rights Impact Assessment (HRIA), dampak terhadap HAM. Kemudian bagaimanakah langkah-langkahnya? Yaitu 1. Tetapkan indikator keberhasilan sesuai tujuan kebijakan, kumpulkan data kualitatif dan kuantitatif, bandingkan kondisi sebelum dan sesudah implementasi, evaluasi dampak positif dan negatif, serta buat rekomendasi berbasis bukti. Contohnya, dalam program pengentasan kemiskinan global World Bank, apakah target pengurangan kemiskinan tercatat? Siapa kelompok yang diuntungkan atau dirugikan? Bagaimana distribusi manfaatnya? Jadi, mahasiswa sekalian, saya tegaskan lagi di sini adalah bahwa yang namanya impact assessment ini adalah proses kuantitatif ya, yang lebih menekankan pada kuantitas, bukan narasi tapi data-data.
Ya, ini stakeholder analysis seperti itu. Kemudian SWOT, kemudian policy mapping, cost benefit analysis. Sudah saya jelaskan barusan. Tantangan dalam analisis kebijakan global, yaitu terjadinya asimetri informasi dan kapasitas antar negara. Enforcement problem. Tidak ada itu otoritas global yang kuat untuk memaksa pelaksanaan. Ada juga konflik of interest, konflik kepentingan. Negara dengan kepentingan berbeda sulit mencapai konsensus. Juga kompleksitas hubungan sebab akibat. Efek kebijakan global kadang baru terlihat bertahun-tahun kemudian. Jadi berbagai keterangan, berbagai definisi, berbagai diskusi mengenai global policy, kebijakan global itu tadi dapat kita simpulkan antara lain bahwa baik, kita mulai kuliah kita. Saya coba yang file tadi mengenai PPT-nya. PPT-nya sudah ada ya, sudah kelihatan ya. Ya, baik. Oke. Analisis kebijakan global dan dampaknya terhadap berbagai aktor. Ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa kalau kita menganalisis atau kita membahas mengenai kebijakan global, maka ada beberapa aktor yang harus kita pertimbangkan di sini. Jadi saya perlu sampaikan lagi bahwa analisis kebijakan global dan dampaknya terhadap berbagai aktor ini memang merupakan topik yang sangat luas karena melibatkan interaksi yang kompleks antara pemerintah nasional, organisasi internasional, sektor swasta, masyarakat sipil, hingga individu. Kemudian pengertian kebijakan global di sini adalah secara sederhana kebijakan global adalah respons atau jawaban atau ungkapan bersama kolektif terhadap tantangan global yang dirancang dan diterapkan melalui forum-forum multilateral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Bank Dunia, atau Organisasi Kesehatan Dunia. Jadi kemudian mari kita lihat apa saja aktor dalam sistem kebijakan global. Di sini kita lihat memang ada kelompok ya, kelompok aktor.
yang satu negara berkembang seperti Indonesia atau Nigeria atau India itu teman-teman. Kemudian dampak dari kebijakan globalnya terhadap mereka tadi adalah bisa mendapatkan bantuan teknis atau finansial keuangan, tetapi juga bisa tertekan oleh standar tinggi yang sulit diterapkan. Sebagaimana kita pahami, juga bisa kita bayangkan bahwa dalam lingkup atau interaksi internasional terdapat beberapa standar-standar termasuk finansial yang sebetulnya standar tersebut adalah belum sesuai dengan kepentingan negara-negara berkembang. Makanya kadang-kadang negara berkembang itu merasakan adanya tekanan karena standar yang sangat tinggi yang sulit diterapkan. Kemudian kelompok aktor yang berikutnya adalah negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang. Mereka berdampak atau mendapatkan dampak, memiliki pengaruh besar dalam pembentukan kebijakan, tetapi harus memenuhi komitmen ya, seperti pendanaan iklim dan sebagainya. Yang berikutnya adalah mengenai organisasi internasional. Itu organisasi internasional adalah antara lain PBB, WHO, IMF, WTO menjadi pelaksana pengawas implementasi kebijakan global, ya. Jadi karena mereka yang punya dana dan punya kekuasaan, maka dia menjadi pengawas atau pelaksana implementasi. Yang berikutnya adalah sektor swasta, korporasi, multinasional seperti Apple, Shell, Nestle. Jadi dampak yang mereka terima, yang mereka dapati adalah diatur oleh standar lingkungan, tenaga kerja, dan pajak global. Bisa diuntungkan atau dirugikan tapi, ya. Jadi mereka tidak selalu beruntung, tapi juga sama saja dengan unit-unit atau kelompok-kelompok yang lain. Yang lainnya adalah masyarakat sipil dan juga LSM seperti Greenpeace, ya, Amnesty International dan sebagainya. Mereka mendapatkan platform untuk advokasi, namun bisa menghadapi tekanan politik, ya. Mereka punya seakan-akan mereka itu punya jalur, ya. Tetapi juga bisa dikritik-kritik juga. Kemudian berikutnya adalah individu atau warga dunia. Jadi individu atau warga dunia ini tidak terkecuali kita ini adalah merupakan warga dunia di semua negara. Kita semua merasakan manfaat atau konsekuensi langsung, misalnya akses vaksin, harga barang, atau perubahan iklim. Ini mengenai aktor dalam sistem kebijakan global. Nah, kemudian bagaimanakah proses terbentuknya kebijakan global, ya? Jadi kebijakan global itu pasti ada prosesnya. Jadi prosesnya adalah ada beberapa, yaitu identifikasi masalah, negosiasi dan forum internasional, formulasi kebijakan, implementasi di tingkat nasional, dan evaluasi dan atau
monitoring. Jadi kita kalau membahas ngomongin mengenai proses analisis kebijakan global, itu ada proses-prosesnya, tahapan-tahapan seperti itu tersebut. Jadi kemudian jangan lupa bahwa memang pada intinya kebijakan global itu lebih pada memberikan aturan, memberikan norma yang memang tidak bisa dipatuhi bersama oleh semua masyarakat global. Salah satu hal agar aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan global itu dipatuhi adalah dengan cara dia itu harus diimplementasikan di tingkat nasional, ya. Jadi kalau ada kebijakan global, maka kemudian di tingkat nasional, katakanlah Indonesia, kita harus melakukan semacam pengakuan di tingkat nasional bahwa kemudian kita patuh. Jadi harus ada declare bahwa kita patuh. Atau sebaliknya, aturan-aturan tersebut, kebijakan global tersebut kemudian di tingkat nasional diadopt, disesuaikan dan kita terima. Nah, itu baru akan efektif. Tapi selama itu tidak, maka kebijakan global hanyalah semacam aturan deklarasi ataupun standar yang seambil lalu. Mengapa kebijakan global ini penting? Nah, ini ya. Jadi sebentar, sebelum ini kita masih bahas dulu adalah mengenai proses terbentuknya identitas ini tadi, yaitu dampak kebijakan global terhadap aktor yang berbeda. Jadi kalau untuk negara berkembang itu adalah bisa dikatakan positif karena akses ke dunia iklim, climate finance, transfer teknologi hijau, program pembangunan dari Bank Dunia atau IMF. Tetapi untuk negara berkembang itu dia juga ada dampak negatifnya karena dia akan mengalami beban regulasi yang berat tanpa kapasitas implementasi, ketergantungan pada donor, juga keragaman kepentingan dalam forum internasional. Sementara bagi negara maju memiliki dampak positif berupa meningkatnya citra global sebagai pemimpin moral. Ya, citra itu juga salah satu penting dalam globalisasi, dalam pergaulan internasional. Kemudian mengontrol agenda kebijakan global, ekspansi pasar melalui perdagangan bebas. Sementara dampak negatifnya yaitu tekanan domestik atas kenaikan biaya produksi, misalnya regulasi karbon. Demikian juga bagaimana dampaknya kebijakan global terhadap sektor swasta. Yang positif adalah bahwa pasar baru dari proyek-proyek berkelanjutan, reputasi korporat meningkat jika sesuai standar ESG, Environmental, Social, and Governance. Dan dampak negatifnya, biaya produksi lebih tinggi akibat regulasi ketat, kewajiban pelaporan dan transparansi. Kemudian bagi masyarakat sipil,
dampak positif lebih banyak ruang untuk partisipasi dalam proses kebijakan, entah itu berupa forum internasional, kemudian koneksi dengan beberapa lembaga internasional dan sebagainya. Dampak positif lagi yang lain adalah kesadaran global tentang isu hak asasi manusia, lingkungan, dan lain-lain. Ini masyarakat sipil ya. Kemudian dampak negatifnya represi oleh pemerintah yang menolak kritik dari LSM. Jadi biasanya LSM itu sangat berani menyuarakan kritik terhadap pemerintah, entah betul entah salah, tapi biasanya suka ada semacam jawaban atau reaksi dari pemerintah. Sumber daya terbatas untuk mengakses forum global. Sementara yang untuk ke individu dampak positifnya akses layanan kesehatan global seperti misalnya vaksin, obat dan sebagainya. Kemudian juga perlindungan hak dasar melalui HAM internasional. Dan yang negatif dampaknya kenaikan harga barang karena regulasi karbon, kehilangan pekerjaan akibat perpindahan industri hijau. Baik, itu mengenai dampaknya terhadap beberapa aktor ya. Mengapa kebijakan global penting? Karena kebijakan global menyelesaikan masalah yang tidak bisa diatasi satu negara saja. Ya. Jadi kalau ada semacam masalah yang dihadapi di Indonesia, misalkan masalah masalah kelautan, bagaimana kita bisa menampung atau menangkap ikan. Nah, akhirnya kita harus punya partner negara-negara lain yang untuk menyuarakan dan memiliki kepahaman yang sama. Ini terjadi dalam situasi dalam hal atau dalam keadaan kita memperjuangkan United Nations Committee on Law of the Sea, Komisi Laut, hukum laut. Hukum laut itu adalah, jadi kalau aktor utama dalam pembentukan kebijakan global, pertama tentu saja adalah negara. Negara di sini sebagai aktor utama dalam forum internasional. Kemudian organisasi internasional seperti PBB, WTO, IMF, WHO. Juga organisasi non pemerintah LSM, misalnya Greenpeace, Amnesty International. Aktor berikutnya, ini menurut urutan dari utamanya ya. Aktor berikutnya adalah sektor swasta, perusahaan multinasional, ikut serta dalam isu ESG, Environmental Social Governance, dan juga adalah yang terakhir individu dan masyarakat sipil melalui advokasi dan gerakan sosialnya. Dan ada tanya 7 itu mana yang paling gemuk? Itu ada dokumennya. Yang ketiga itu ternyata yang bergemuk itu ya berdaftar aja gitu. Berdaftar aja banyak. Jadi kemudian mengenai proses analisis kebijakan global. Jadi untuk menganalisis kebijakan global dan dampaknya dapat menggunakan pendekatan sistematis. Jadi satu, identifikasi masalah global.
Langkah pertama dalam proses pembuatan kebijakan global adalah mengidentifikasi masalah yang bersifat transnasional antar negara, internasional, yaitu isu yang melampaui batas negara, tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Contohnya perubahan iklim. Kemudian penyusunan agenda dan negosiasi. Penyusunan agenda dan negosiasi adalah menempatkan sebagai agenda prioritas dalam forum internasional, lalu melakukan negosiasi antar aktor global untuk mencapai kesepakatan. Negara-negara bersidang misalnya di COP UNFCCC untuk menyusun kesepakatan iklim. Berikutnya, formulasi kebijakan adalah merumuskan isi kebijakan global dalam bentuk dokumen resmi tentunya, seperti perjanjian, deklarasi, atau rencana aksi, plan of action. Hasil akhir berupa dokumen hukum seperti Paris Agreement dengan target emisi pendanaan iklim dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah implementasi penerjemahan kebijakan tersebut ke dalam tindakan nyata di tingkat nasional maupun lokal. Negara anggota menerjemahkan kebijakan global ke dalam hukum domestik. Dan terakhir, evaluasi dampak. Tahap akhir dalam proses analisis kebijakan global adalah mengevaluasi dari implementasi kebijakan, termasuk dampak yang terhadap berbagai aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya. Nah, kemudian kalau kita lihat alur proses analisis kebijakan itu seperti ini di diagram ini. Tahapannya identifikasi masalah, deskripsi, keterangannya, menentukan isu global yang penting dan mendesak. Ini mohon diperhatikan, ini cukup penting untuk diketahui mengenai analisa kebijakan global, alur prosesnya. Kedua, penyusunan agenda dan negosiasi, membahas dan menyepakati solusi bersama di forum internasional. Kemudian formulasi kebijakan, membuat dokumen resmi yang menjadi acuan pelaksanaan. Implementasi, menerjemahkan kebijakan global ke dalam tindakan di tingkat nasional, atau lokal. Jadi pada tahap implementasi, negara-negara mengirimkan NDC, Nationally Determined Contributions. Kemudian pada tahapan evaluasi dampak, review periodik untuk menilai progres dan tantangan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa kebijakan global merupakan solusi kolektif untuk masalah global. Ia lahir dari kolaborasi antar negara dan aktor internasional guna menciptakan dunia yang lebih aman, adil, dan berkelanjutan. Dan sebagai informasi penting, warning, bahwa kebijakan global bukanlah proses yang linear, berbanding lurus, tapi sering bolak-balik antar fase.
keterlibatan aktor non-negara seperti LSM, korporasi, dan ilmuwan semakin meningkat. Program rekomendasi mesin dan Kemudian masalah enforcement, jadi enforcement ini salah tulisannya, penegakan. Masalah enforcement sering menjadi tantangan karena tidak ada otoritas global yang kuat, ya. Tidak ada otoritas yang berlaku untuk semua negara secara internasional. Baik, itu mengenai kebijakan global. Nah, kemudian mari kita lihat dampak kebijakan global terhadap aktor yang berbeda. Ini sudah saya bahas tadi mengenai aktor-aktor yang berbeda, dampaknya yang mereka rasakan baik positif atau negatif sudah dibahas, ya. Ini juga studi kasus mengenai Paris Agreement. Tadi sudah dibahas bahwa perjanjian global, perjanjian iklim global yang ditandatangani oleh lebih dari 190 negara, hampir seluruh negara di dunia, untuk membatasi kenaikan suhu dunia di bawah 2 derajat Celcius. Terkait aktor yang terkait, negara peserta termasuk Indonesia, Amerika Serikat, Cina, Eropa Union, Uni Eropa. Juga organisasi seperti UNFCCC, IPCC, sektor energi fosil dan energi terbarukan, renewable energy. Juga LSM lingkungan seperti WWF, World Wide Fund. Kemudian dampaknya bagi negara berkembang butuh investasi besar untuk transisi energi. Pemerintah harus buat kebijakan domestik sesuai NDC tadi, Nationally Determined Contribution. Juga perusahaan energi terdorong beralih ke energi terbarukan. Rakyat mulai sadar akan pentingnya gaya hidup ramah lingkungan. Berikutnya metode analisis kebijakan global. Jadi ada beberapa metode yang digunakan dalam analisis kebijakan global. Mudah-mudahan saudara bisa mempertimbangkan. Ada beberapa metode-metode ini cukup menarik. Antara lain adalah stakeholder analysis, ada juga SWOT analysis, policy mapping, ya. Yang D, cost benefit analysis, dan yang nomor 5, impact assessment. Ya, jadi kemudian mengenai SWOT analisis, ya. Jadi yang pertama adalah stakeholder analysis. Jadi metode ini mengidentifikasi siapa saja aktor-aktor utama yang terlibat atau terpengaruh oleh suatu kebijakan, serta mengevaluasi kepentingan, pengaruh, dan sikap mereka terhadap kebijakan tersebut. Stakeholder analysis ini tujuannya adalah mengetahui
siapa. Metode atau analisis berikutnya yang saudara-saudara juga sudah paham, yaitu analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Metode evaluasi yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan global. Itu definisinya ya. Kemudian SWOT ini tujuannya adalah mengidentifikasi potensi keberhasilan dan risiko dari suatu kebijakan, membantu merumuskan strategi untuk memaksimalkan peluang dan mengurangi ancaman. Kemudian mengenai langkah-langkahnya, strength atau kekuatan, faktor positif internal, contoh dukungan politik kuat. Tadi strength ya. Kemudian yang kedua weaknesses, kelemahan, faktor negatif internal, contoh kurangnya kapasitas nasional. Ketiga, SWOT opportunities, peluang, faktor positif eksternal, contoh pendanaan iklim global. Keempat, threats, ancaman, faktor negatif eksternal, contoh resistensi politik domestik. Jadi mahasiswa sekalian, yang SWOT itu yang paling penting adalah Anda harus melihat bahwa di beberapa item tadi, strength, weaknesses, opportunities, dan threat, ada yang namanya internal dan eksternal. Jadi jangan lupa strength dan weaknesses itu adalah faktor internal. Jangan terbalik-balik, memasukkan mengkategorikan weakness saja harusnya negatif, harusnya internal jadi eksternal. Dalam kebijakan pandemi global, ya misalnya nih, dalam kebijakan pandemi global, strength-nya adalah kerjasama internasional yang kuat. Weakness-nya ketidakmerataan distribusi vaksin. Opportunity, teknologi digital untuk pelacakan virus. Threat-nya ancaman misinformasi dan resistensi vaksin. Jadi itu metode atau analisis SWOT. Sudah saya jelaskan, mudah-mudahan semakin paham mengenai metode tersebut. Dan analisis atau metode ketiga yaitu policy mapping, pemetaan kebijakan. Jadi pemetaan kebijakan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi dan memvisualisasikan hubungan antar kebijakan, aktor, institusi, dan regulasi yang relevan dalam konteks tertentu. Tujuan dari policy mapping ini memahami arah kebijakan secara keseluruhan, menemukan celah tumpang tindih atau inkonsistensi kebijakan, kemudian menyusun rekomendasi perbaikan kebijakan. Tujuan dari policy mapping. Bagaimana kemudian langkah-langkahnya? Langkah-langkah dari policy mapping: 1. Identifikasi kebijakan utama yang relevan. Petakan hubungan antar kebijakan, aktor, dan institusi. Analisis konsistensi, koherensi, dan sinergi. Jadi
analisis konsistensi, koherensi, dan sinergi. Yang keempat, identifikasi area yang perlu diperkuat atau direvisi. Itu langkah-langkahnya ya. ada misalnya saja Kemudian kalau kita boleh mengambil contoh dalam Sustainable Development Goals (SDGs), policy mapping bisa memetakan bagaimana SDG 7 energi bersih berhubungan dengan SDG 13 aksi iklim, dan bagaimana itu diimplementasikan di tingkat nasional, misalnya dalam RUEN di Indonesia. Berikutnya adalah Strategic Environmental Assessment (SEA) untuk kebijakan makro. Yang berikutnya Human Rights Impact Assessment HRIA, dampak terhadap HAM. Kemudian bagaimanakah langkah-langkahnya? Yaitu satu, tetapkan indikator keberhasilan sesuai tujuan kebijakan, kumpulkan data kualitatif dan kuantitatif, bandingkan kondisi sebelum dan sesudah implementasi, evaluasi dampak positif dan negatif, serta buat rekomendasi berbasis bukti. Contohnya dalam program pengentasan kemiskinan global World Bank, apakah target pengurangan kemiskinan tercatat? Siapa kelompok yang diuntungkan atau dirugikan? Bagaimana distribusi manfaatnya? Jadi mahasiswa sekalian, saya tegaskan lagi di sini adalah bahwa yang namanya impact assessment ini adalah proses kuantitatif ya, yang lebih menekankan pada kuantitas, bukan narasi tapi data-data. kebijakan pengembangan industri keuangan sebagai upaya Ya, ini stakeholder analysis seperti itu. Kemudian SWOT, lebih ke penelitian sama tinjauan sama kerangkaan. kemudian policy mapping, cost benefit analysis. Sudah saya jelaskan barusan. promosi ini ya, Tantangan dalam industri kecil itu ada Pak ya, apa? industri kecil Analisis kebijakan global, ini kenapa itu Pak ya. yaitu terjadinya asimetri informasi dan kapasitas antar negara. Dan masalahnya apapun dan industri apapun Enforcement problem, ini misalnya juga sama dan tidak ada itu otoritas global yang kuat untuk memaksa pelaksanaan. itu ada masalah. Masalahnya apa? Ada juga konflik of interest, konflik kepentingan. Negara dengan kepentingan berbeda sulit mencapai konsensus. Juga kompleksitas hubungan sebab akibat. Efek kebijakan global kadang baru terlihat bertahun-tahun kemudian. Industri Pak industri Pak atau model kerja model bahkan pelaksanaan program itu juga bisa tentang Bapak punya fakta bahwa program apa yang punya di sana. Jadi berbagai keterangan, berbagai definisi, berbagai diskusi mengenai global policy, kebijakan global
itu tadi dapat kita simpulkan antara lain bahwa